Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Salsabila. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Izinkan saya untuk memaparkan esai saya yang berjudul Rendahnya Tingkat Pendidikan di Indonesia. Dan pada tahun 2023, tingkat pendaftaran sekolah anak usia dini sejumlah 68%, tingkat penyelesaian sekolah dasar sebanyak 100%, tingkat penyelesaian sekolah menengah sebanyak 91,19%, tingkat kelulusan SMA sebanyak 78%, dan tingkat kelulusan perguruan tinggi sebanyak 19%. Sebenarnya, penurunan tingkat pendidikan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama disebabkan oleh faktor akses. Masih banyak di daerah di Indonesia, terutama di daerah yang terpencil, memiliki akses terbatas terhadap fasilitas pendidikan yang memadai. Keterbatasan infrastruktur, transformasi, dan jarak geografis dapat menghambat anak-anak untuk mengakses pendidikan dengan mudah. Yang kedua itu disebabkan oleh kualitas pendidikan. Standar pendidikan di beberapa daerah di Indonesia masih rendah. Kurikulum yang tidak relevan, kurangnya fasilitas belajar yang memadai, kurangnya guru yang berkualitas, dan kurangnya pelatihan bagi pendidik adalah masalah yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di beberapa tempat. Yang ketiga itu disebabkan oleh kesetaraan gender. Masih banyak yang beranggapan bahwa seorang perempuan tidak perlu berpendidikan karena pada akhirnya akan jadi ibu rumah tangga. Padahal seseorang perempuan juga perlu untuk berpendidikan tinggi karena suatu saat nanti akan menjadi seorang ibu yang akan menjadi tempat sekolah pertama bagi anaknya. Yang keempat disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran orang tua akan pendidikan anak. Masih banyak orang tua yang tidak sadar akan pentingnya pendidikan bagi seorang anak. Dengan bantuan pendidikan, anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Yang terakhir adalah karena disebabkan faktor ekonomi. Banyak keluarga di Indonesia masih hidup dalam kemiskinan atau situasi ekonomi yang tidak stabil. Biaya pendidikan yang mahal, belum lagi biaya untuk membeli perlengkapan sekolah, harus membeli buku, seragam, dan belum lagi biaya transportasi bisa menjadi beban berat bagi keluarga yang kurang mampu. Kondisi ini mengakibatkan banyak anak terpaksa berhenti sekolah. Saya sering melihat anak-anak yang bekerja menjadi pengemis atau pengamen. Ya, sungguh ironis, yang seharusnya mereka lagi belajar bersama anak-anak seumuran mereka, tetapi mereka harus bekerja. Itu semua terjadi disebabkan oleh kemiskinan. Kemiskinan memaksa banyak anak di bawah umur bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, sehingga menghambat pendidikan mereka. Sebenarnya itu semua masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, pemerintah harus segera memperhatikan pentingnya kesetaraan pendidikan, terutama untuk masyarakat miskin dan yang tinggal di daerah terpencil. Dan jika pemerintah terus mengabaikan ini akan mengakibatkan rendahnya kualitas tenaga kerja. Itu akan berdampak buruk pada sumber daya manusia di Indonesia. Apabila pendidikan tidak mempersiapkan siswa dengan kompetensi dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja, permasalahan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia, pemerintah perlu melakukan pendekatan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Pemerintah perlu menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk memperbaiki infrastruktur sekolah, meningkatkan kualitas pengajaran, serta membiarkan pelatihan yang optimal bagi para guru. Berdasarkan penelitian, negara-negara yang mengalokasikan persentase anggaran yang cukup besar pada pendidikan cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Meningkatkan aksesibilitas sangatlah penting untuk memastikan bahwa seluruh anak memiliki kesempatan yang adil dan setara dalam mengakses pendidikan. Hal ini melibatkan pembangunan lebih banyak sekolah di wilayah terpencil, menyediakan transportasi yang aman dan terjangkau, serta memastikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu, anak-anak dengan kebutuhan khusus, dan anak-anak perempuan juga dapat mengakses pendidikan dengan mudah. Meningkatkan kualitas pengajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran membutuhkan pelatihan yang optimal bagi para pengajar, kurikulum yang sesuai dan terbaru, dan metode pembelajaran yang kreatif. Pemerintah dapat menggelar program pelatihan berkala untuk para pengajar, mengupdate kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman dan mendorong penggunaan teknologi pendidikan untuk meningkatkan partisipasi siswa, memperkuat peran keluarga dan masyarakat, menunjang fungsi keluarga dan komunitas dalam bidang pendidikan sangat krusial. Komunitas dapat terlibat dalam memantau mutu pembelajaran, membantu memperbaiki kondisi sekolah, dan mendorong partisipasi aktif orang tua dalam mendidik anak mereka. Mengatasi isu-isu khusus, beberapa permasalahan tertentu yang harus diselesaikan meliputi peningkatan aksesibilitas pendidikan bagi anak-anak yang memiliki disabilitas,
pengurangan angka putus sekolah, peningkat peningkatan pendidikan bagi anak perempuan, dan penguatan pendidikan di daerah terpencil. Diperlukan pengembangan strategis dan program khusus untuk mengatasi permasalahan ini. Pendidikan merupakan faktor penentu pentingnya dalam kemajuan suatu negara. Namun, Indonesia menghadapi tantangan dalam hal pendidikan. Dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas SDM, beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia antara lain adalah akses terbatas terhadap fasilitas pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan di beberapa daerah, kesetaraan gender yang masih kurang diperhatikan, rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan, dan faktor ekonomi yang menghambat akses pendidikan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu mengambil pendekatan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Prioritas harus diberikan pada pendidikan dengan alokasi anggaran yang memadai untuk infrastruktur sekolah, peningkatan kualitas pengajaran, dan pelatihan optimal bagi guru. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan yang penting termaksud pembangunan sekolah di daerah terpencil dan penyediaan transportasi yang aman dan terjangkau. Peran keluarga dan masyarakat juga harus diperkuat dalam mendukung pendidikan serta mengatasi isu khusus seperti aksesibilitas bagi anak dengan disabilitas, peningkatan pendidikan bagi anak perempuan, dan penguatan pendidikan di daerah terpencil. Dengan tindakan yang tepat dan komprehensif, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan pendidikan, meningkatkan kualitas SDM, dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung kemajuan negara. Sekian esai yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.